Pernah nggak sih kalian dengar cerita keluarga yang ribut gara-gara harta warisan? Nah, baru-baru ini muncul kasus yang cukup heboh. Dua petinggi rumah sakit Abdiwaluyo dilaporkan ke polisi karena diduga menggelapkan warisan senilai 9 triliun dari orang tua mereka sendiri. Jadi ceritanya, almarhumah ibu mereka, Suryani Sutrisno, meninggalkan harta berupa tanah dan saham yang seharusnya dibagi rata untuk 3 anaknya. Tapi 2 anak yang juga jadi petinggi rumah sakit itu malah dituduh menguasai semuanya dan menolak membagikan ke adiknya. Coba bayangin, saudara kandung sendiri bisa berseteru sampai ke ranah hukum cuman karena harta. Kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi Islam, sebenarnya harta itu penting banget. Dengan harta, kita bisa memenuhi kebutuhan, membantu orang lain, bahkan beribadah. Tapi, Islam juga ngingetin kalau cinta harta berlebihan bisa menimbulkan fitnah dan konflik. Waris itu uniknya, bicarakan waris itu gampang, ada yang angkat suara. Di saat ada satu mengangkat suara, yang lain tersinggung, hangat, dan kemudian panas, lalu menjadi bermusuhan. Oh, hati-hati. Dalam Al-Quran, Allah udah jelasin pembagian warisan ini secara rinci. Tujuannya supaya adil dan enggak menimbulkan pertikaian kayak gini. Tapi, ketika manusia lebih mementingkan ego dan keuntungan pribadi, ya akhirnya muncul deh keserakahan. Yang bikin miris, ini bukan cuma soal uang. Ini soal rusaknya nilai kekeluargaan dan hilangnya amanah. Padahal dalam Islam, harta itu cuma titipan dari Allah. Kita bakal diminta pertanggungjawaban atas cara kita mendapatkannya dan menggunakannya. Jadi, kalau harta sampai bikin keluarga saling menuduh, saling lapor, itu tandanya bukan hartanya yang salah, tapi hatinya yang udah terlalu terikat sama dunia. Kalau dari sisi solusi, Islam ngajarin kita buat selalu menjaga amanah dan keadilan dalam mengelola harta. Kalau ada masalah warisan, sebaiknya diselesaikan lewat musyawarah dan dengan pengetahuan tentang hukum faraid, bukan lewat perebutan. Dan satu hal yang penting, jangan lupa tazkiyah al-mal, yaitu menyucikan harta lewat zakat dan sedekah. Karena dari situ, kita belajar bahwa harta itu alat, bukan tujuan. Jadi, pelajaran dari kasus 9 triliun ini sebenarnya simpel. Harta bisa jadi berkah kalau dikelola dengan iman dan amanah. Tapi, bisa jadi sumber bencana kalau manusia lupa bahwa semua itu cuma titipan. Yuk mulai dari diri sendiri, kelola harta dengan jujur, adil, dan sesuai syariat. Karena di akhirat nanti, yang ditanya bukan berapa banyak harta yang kita punya, tapi seberapa amanah kita menjaganya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.